Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Oke, siap belajar? Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Yuk kita berdoa bersama-sama, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Gelang, pimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir sekolah? Piji, kemana Piji? Bajunya ketinggalan, izin mungkinnya. Terus siapa lagi? Afkar, nama Afkar? Afkar sakit. Oke, kita doakan semoga teman-teman yang sakit segera lekas diberikan kesembuhan dan bisa belajar dengan kita. Oke, anak-anak, sebelum kita belajar, kita konsentrasi dulu ya. Yuk kita lakukan ice breaking bersama-sama. Lebih cepat. 1, 2, 3. Nah, kita tepuk tangan buat kita semua. Sudah siap belajar? Oke, kalau sudah siap silakan keluarkan alat tulisnya. Sudah sering apakah kalian pernah melihat aplikasi ini di tampilan depan atau di tampilan gadget kalian? Ini namanya apa? Cuaca, perakiraan cuaca. Fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui cuaca hari ini. Terus, apalagi? Untuk mengetahui cuaca besok. Biasanya kita gunakan ini untuk antisipasi apa? Atau untuk jaga-jaga apa? Jaga-jaga bila kita ingin bepergian terjadi hujan. Oke, di sini kan terdapat ini ya hasil lokasinya. Ini lokasinya tidak presisi di sini ya karena sedikit kendala teknis. Jadi ini contoh misalkan kondisi cuaca di Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung. Nah, di sini ada perkiraan suhunya ya. Berarti sekarang suhunya adalah 24 derajat Celcius. Nah, dan ternyata tadi pada jam 9 diprediksi bahwasanya di Kota Bandung itu turun hujan. Kemudian akan mereda pada pukul 12 dan nanti akan cerah sampai pukul 12 ya. Dan ini hari-harinya seperti itu ya. Itu tadi satu ya. Ini tadi adalah perakiraan cuaca yang bisa kita lihat di Google Weather atau Google Cuaca. Sekarang pernah menggunakan platform ini? Ini apa namanya? Fungsinya untuk apa? Untuk menentukan jalan ke mana? Jalan alun-alun. Alun-alun hungkul. Ya, ini adalah Google Maps ya. Atau dalam sense-nya berarti Google Peta. Nah, di sini adalah aplikasi Google atau platform Google yang digunakan untuk mengetahui sebuah navigasi ya. Di sini ya ada beberapa keterangan atau komponen. Misalkan sekarang kita coba jalankan Google Maps ini misalkan dari SDN Manggahan 2, tempat kita di sini berkumpul. Contoh kita akan main ke alun-alun Kota Bandung. Nah, di sini ada opsinya. Kan ada rute. Ternyata kalau kita memakai mobil akan menempuh jarak berapa menit? 38 menit.
Ya, kalau misalkan menggunakan motor 31 menit. Ini kalau menggunakan kendaraan umum. Nih, kan ini ada bus dengan kode 3D. 3D itu berarti jurusan kemana? Pernah naik bus Tayo? Di mana? Di Tugu. Berhentinya di? Bukan, di BEC. Tahu BEC? Nah, ini kalau naik bis 1 jam 44 menit. Kalau misalkan jalan kaki, 2 jam. ada yang mau jalan kaki dari sini ke alun-alun, itu kurang lebih memakan waktu 2 jam 46 menit. Nah, di sini coba kita pakai motor. Nah, setelah dilihat rutenya, ya, nih ternyata ada beberapa bagian, ya. Ada 1, 2, 3 jalan yang menunjukkan dari SDN Manggang 2 ke mana? Ke alun-alun kota Bandung. Dengan waktu yang berbeda. Oke, kalau kalian pernah sering pakai ini, berarti apa arti tanda warna biru pada gambar ini? Oh, berarti jalanannya lancar. Diprediksi jalanannya lancar. Kalau yang kuning? Ada sedikit hambatan atau ramai lancar ya. Kalau merah? Macet. Oke, ini tadi 31 menit. Sekarang itu tadi kalau kita lewat Muhammad Toha ya, tuh lewat jalan Muhammad Toha. Kalau misalkan lewat Buah Batu nih, misalkan kita jalan lurus, nanti di perempatan kita belok kanan, langsung tembus ke jalan Siliwangi. Nih, tembus nanti ke Buah Batu. Kalau ke Buah Batu itu memakan waktu sekitar 32 menit. Terus nih ke sama ya, lewat Buah Batu, kemudian kita lewat jalan Gatsu. Dan ternyata waktu tempuhnya 38 menit. Kira-kira mana yang akan kalian ambil untuk menuju alun-alun kota Bandung? Jalan Muhammad. Kenapa? Karena waktunya lebih cepat. Nah, yang akan kita pelajari hari ini berkaitan dengan ini. Semua aplikasi atau semua sistem pada platform Google Maps ini sudah dilengkapi dengan yang namanya kecerdasan artifisial atau sering kita dengar dengan AI ya, atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, di mana ketika kita ingin ya, misalkan bepergian ke suatu tempat, Google ini dapat memprediksi jalanan mana yang macet, rute mana yang dapat kita ambil, terus kemudian kendaraan mana yang sebaiknya kita gunakan dengan waktu yang lebih efektif dan efisien. Nah, ini semua adalah perkembangan teknologi ya. Kecerdasan artifisial ini tidak lepas dari yang namanya perkembangan teknologi. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, yuk mari kita simak baik-baik tentang nih, apa judulnya? 1900 versus 2019. Berarti ini belum diupdate ya. Berarti ini perbandingan nih, perkembangan teknologi jenius dari masa ke masa. Oke, sekarang kita lihat. Jadi mending hidup di zaman dulu atau zaman sekarang? Kenapa? Lebih gampang, lebih mudah. Coba tadi menceritakan tentang apa saja videonya? Satu, tadi tentang katanya perkembangan teknologi. Yang tadinya kita tuh harus kemana-mana, sekarang bisa lewat HP. Dulu, yang kedua, kaset CD itu bukan hanya dipakai untuk misalkan menonton film atau mendengarkan lagu, tetapi bisa juga untuk menyimpan berkas-berkas penting ya. Misalkan itu dokumen-dokumen penting, surat-surat penting, itu bisa dimasukkan ke dalam sebuah HP. CD. Sekarang di HP banyak aplikasi pemutar video dan musik seperti YouTube, terus Spotify, apalagi
Instagram, TikTok. Terus kalau mau nonton film misalkan Netflix, apalagi video pokok. Wah, itu kita belajar apa itu kecerdasan artifisial. Yo, disiapkan catatannya. Kan kalian sudah diinstruksikan bawa handphone ya. Coba sekarang siapkan handphonenya dikeluarkan. Oke. Ya, sekarang kita akan belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial atau KA, atau kalian sering mendengar dengan AI ya. Nah, tujuan pembelajarannya hari ini kita akan memahami apa itu kecerdasan artifisial. Kemudian kita akan mengetahui bagaimana karakteristik KA, dan terakhir ada yang namanya mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, apa itu KA? Nah, KA sendiri menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, KA adalah program komputer yang meniru kecerdasan manusia. Karena sebaik-baiknya komputer ya belum tentu bisa mengalahkan kecerdasan manusia ya. Seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran, dan karakteristik manusia lainnya. Contoh tadi mengambil keputusan. Ketika kita mau pergi ke alun-alun, berarti kan kita yang pertama kali dilihat adalah menentukan arahnya ya. Biasanya kalau Bapak mau pergi ke alun-alun, cari tahu dulu mana jalan yang tidak macet ya. Terus misalkan sekarang kondisi cuacanya seperti apa? Kalau hujan ya berarti kita naik mobil atau kendaraan umum. Kalau misalkan cuacanya cerah berarti kita bisa menggunakan motor. Itu ya. Ini dari KBBI. Berarti KA itu adalah program komputer yang meniru kecerdasan manusia. Nah, lebih lengkapnya diambil kesimpulan bahwa KA ini adalah teknologi yang membantu komputer berpikir ya. Yang dimaksud komputer di sini bukan hanya komputer atau laptop ya, bukan hanya itu, tapi perangkat mesin lainnya untuk berpikir seperti manusia ya, dengan belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa perlu selalu perintah oleh manusia secara langsung. Nah, jadi KA itu atau komputer dan mesin-mesin lainnya yang sudah menggunakan teknologi kecerdasan artifisial, itu mereka tuh bisa beradaptasi, bisa belajar ya dari data-data yang dimasukkan sebelumnya atau dari pengalaman sebelumnya. Seperti kalian. Misalkan kalian kalau setiap hari ke sekolah ya, setiap hari ke sekolah, kan kalian udah kelas 6 ya. Otomatis dari TK sampai kelas 6 kan berarti kalian melakukan kegiatan yang sama. Sekarang kalau kalian pergi ke sekolah, apakah kalian harus menunggu dulu disuruh sama orang tua? Tidak. Tapi berangkat sendiri. Kemudian ketika kalian akan melakukan sholat, apakah kalian harus diperintah dulu baru mengerjakan sholat? Baru bisa mengerjakan sholat? Tidak, tapi langsung mengerjakan sendiri. Bagaimana caranya kalian bisa sholat? Dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Jadi guru-guru yang telah memberikan ilmu kepada kalian bagaimana tata cara sholat. Dan kalian juga kan itu terus-menerus berulang kali ya melakukan kegiatan yang sama. Nah, AI itu juga sama seperti itu ya. KA juga sama seperti itu. Ketika KA itu melakukan tugasnya berkali-kali, dia itu akan mampu berpikir dan membuat keputusan sendiri. Tapi bedanya kan kalau kita itu sebagai manusia bisa mempertimbangkan sesuatu ya, tapi kalau KA tidak, dia hanya bisa memutuskan dari data yang dimasukkan ya, atau dari data yang sudah ada. Oke, contohnya nih. Dari KA ini, KA juga memiliki karakteristik. Nah, karakteristik ya dari kecerdasan artifisial yang pertama tadi belajar dari data. Nah, coba kalian pernah nggak nonton di YouTube ketika searching suatu
film, ketika kita buka lagi YouTube, beranda kita tuh isinya semuanya hampir serupa dengan apa yang kita cari. Baik di YouTube ataupun di TikTok. Pernah? Oke, sekarang Bapak minta kalian mencoba searching suatu misalkan konten di YouTube, nanti boleh di TikTok, nanti tutup lagi. Nanti coba lihat apakah yang keluarnya sesuai dengan rekomendasi yang kalian cari atau hal-hal yang kalian cari. Oh, boleh. Oke ya. Nah, itu tadi contoh pertama bahwa KA itu belajar dari data, ya. Oke, sekarang lihat lagi ke depan. Yang kedua, KA itu mampu beradaptasi dan meningkatkan performa. Seperti tadi adalah Google Maps. Ya, Google Maps ini akan selalu belajar dan memperbaharui datanya. Contoh tadi kan ketika dari SDN Manggahang 2 ke alun-alun tadi ada berapa jalan yang bisa dilewati? 3. Nah kan sebelumnya yang kita tahu bahwa ke alun-alun ya berarti dari sini tinggal ke Muhammad Toha. Dan ternyata ada jalan-jalan alternatif yang bisa kita lewati untuk menghindari macet dan memangkas waktu lebih cepat. Oke, yang ketiga, KA itu karakteristiknya adalah mengenali pola yang ada dan membuat keputusan otomatis. Nah, kalau kalian pemain IG atau misalkan selebgram, coba kalian sekarang buka filter IG. Yang keempat, coba perhatikan lagi ke depan. Yang keempat, KA itu bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif, ya. Jadi KA itu bekerja sesuai urutan atau misalkan nih dan model prediktif. Jadi dengan model prediksi, ya. Kan kita taunya kalau cuaca itu bisa memprediksi cuaca untuk berhari-hari ke depan. Tapi ternyata ya itu adalah sistem kerja dari kecerdasan artifisial. Jadi KA itu mengenali pola yang sudah ada di tahun-tahun sebelumnya untuk menentukan apakah hari ini hujan, mendung atau cerah. Sekarang Bapak ingin kalian menonton lagi contoh alat atau mesin yang telah menggunakan kecerdasan artifisial. Canggih kan? Canggih. Kok bisa ya mobilnya seperti itu ya? Yo. Coba kalian ingin nggak punya mobil seperti itu? Coba bayangkan kalau misalkan kalian punya tadi smart freeze ya atau misalkan kulkas pintar. Terus kalian punya mobil otomatis. Nih, apa yang akan kalian lakukan? Oh, jalan-jalan setiap hari. Enak ya. Gak perlu capek-capek buat nyetir. Yang penting duduk di belakang. Tinggal menentukan arah tujuan sampai. Mesin cerdas itu berarti tadi bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Ya. Jadi kalau misalkan tadi seperti kulkas. Kalau kita mau memasukkan bahan makanan dan menatanya kan tadi kita cukup apa? Cukup memfoto bahan makanannya dan otomatis nanti kita akan diberikan gambaran menata isi kulkas.
Kemudian bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data ya. Jadi kan tadi contohnya mobil, ketika ada persimpangan, mobil tersebut sudah mengetahui kemana dia harus berbelok, apakah ke kiri atau ke kanan. Nah, kalau mesin non cerdas itu hanya bekerja sesuai dengan instruksi yang sudah diprogram. Contohnya misalkan kalkulator, tahu kalkulator? Kalkulator fungsinya untuk apa? Menghitung. Terus, apakah kalkulator itu sekarang bisa menghitung otomatis tanpa kita harus menekan angkanya? Tidak, berarti kalkulator itu masih termasuk ke dalam mesin non cerdas karena ia akan berfungsi kalau misalkan hanya di jalan. Nah, sekarang kita belajar di sini nih, konsep dasarnya dari sini. Kita bisa belajar dari sini ya. Nih, di sini contoh di sini ada gambar mesin KA-nya ya, ada mesin KA-nya. KA ini akan mengambil sebuah data yang ada ya. Nanti Bapak akan bagikan sebuah lembar kerja, kalian kerjakan secara berkelompok ya. Nah, di sini nanti yang pertama kalian harus mengerjakan yaitu mengelompokkan sebuah gambar. Apakah gambar ini termasuk mesin cerdas atau mesin non cerdas? Kemudian nanti kalian coba tuliskan cara kerja KA pada platform berikut seperti tadi. Kelompok 4 silakan bacakan hasil diskusinya di sana aja. Ayo berdiri. Kalian sudah memahami ya bagaimana cara kerja AI pada suatu aplikasi dan mana yang disebut dengan aplikasi cerdas atau mesin cerdas dan mesin non cerdas. Oke, sekarang terakhir sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini kita akan kuis. Silakan kalian. Tadi hari ini kita sudah belajar apa aja? Tentang KA. Apa itu KA? KA adalah KA adalah sistem komputer yang memiliki kecerdasan seperti manusia. Seperti manusianya seperti apa?
yaitu KA dapat membuat sebuah kesimpulan dari data yang telah ia terima. Nah, oke, kemudian yang kedua tadi kita udah belajar tentang apa aja? Mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ayo, mesin cerdas tuh kayak gimana? Seperti apa? Mesin yang sudah dilengkapi oleh KA atau kecerdasan artifisial, dan mesin non cerdas itu mesin yang masih membutuhkan instruksi dari penggunanya. Seperti itu. Nah, sekarang Bapak minta perwakilan satu kelompok untuk memberikan emoticon ya pada pembelajaran hari ini. Silakan nanti kalian maju, perwakilan satu kelompok satu ya, untuk gambarkan satu emoticon dan tuliskan kata-kata hari ini. Ayo, silakan. Ayo silakan. Dari sini Salsa, dari sini Napisa. Ayo Paki. Dari sana Puspita aja. Ayo, silakan maju. Ayo silakan gambarkan. Ayo. Satu kata aja ya. Nggak boleh lebih dari satu kata. Ayo, gambarkan dulu emoticonnya, kemudian ya sekarang ya satu kata aja. Yuk, boleh, bebas. Tadi apa yang Salsa sama Paki rasakan? Misalkan selama belajar ngantuk kah, marah kah, kesal kah? Boleh, bisa langsung berdua. Ya, di atas. Ayo Nabisa, boleh sebelah sini. Ya, boleh. Kata-katanya apa? Pelajaran hari ini bagaimana? Nah. Oke, kata kelompok satu senang. Oh, emotikonnya sedih nih. Kenapa nih? Baja keras dong ya, baja. Luar biasa. Nah, berarti dari keempat ini berarti bisa kita simpulkan pembelajaran hari ini menyenangkan. Bisa kalian pahami? Bisa. Oke, untuk tindak lanjutnya nanti silakan kalian cari di rumah mengenai contoh-contoh penerapan KA dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan sekarang dibereskan alat tulisnya dan alat komunikasinya. Ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Galang. HP-nya tolong disimpan dulu ya di bawah meja ya. Ayo, silakan Galang. Bismillahirrahmanirrahim. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya dan semangatnya. Silakan pulang, hati-hati di jalan. Boleh bubar? Boleh pulang. Boleh pulang.